Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Kiranya kita dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam salam pagi kita. Kita baca di kitab Mazmur pasal yang ke-3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Ku. Kuat saat menghadapi tantangan iman. Daud dikejar oleh Absalom yang adalah anaknya sendiri. Itulah situasi yang tersirat dalam bacaan kita hari ini. Tentu situasi itu bukan hanya menakutkan karena Absalom telah berikhtiar untuk membunuh ayahnya. Tetapi situasi ini juga menggambarkan kondisi yang memedihkan hati. Sebab seorang anak memburu dan mengharapkan kematian sang ayah. Dalam situasi itu, Daud tidak bisa memungkiri rasa takut dan pedih hatinya. Ia menyadari bahwa situasi itu mengancam nyawanya. Namun demikian, Daud tidak hanya berhenti pada kesadaran akan situasi berat yang menimpanya. Ia berseru kepada Tuhan dalam keyakinannya bahwa Tuhan tidak menutup mata pada kondisi Daud. Daud yakin Tuhan sanggup bertindak dan menolongnya. Daud tidak merasakan ketakutan meskipun ia harus menghadapi Absalom yang menginginkan kematiannya. Situasi yang menantang imannya justru dipergunakan Daud untuk menajamkan keyakinan pada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari Daud kita bisa belajar bahwa situasi serupa bisa saja terjadi kepada kita tanpa memandang status dan waktu. Artinya bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Di bulan keluarga ini, kita pun mungkin pernah mengingat bahwa ada kalanya kesedihan dan kepedihan justru dilakukan oleh anggota keluarga yang kita kasihi. Dan pergumulan itu berpotensi menjadi sebuah tantangan iman juga. Melemahkan keyakinan kita pada pertolongan Tuhan dan membuat kita mencari jalan keluar yang tidak Tuhan kehendaki. Maka dari Daud kita belajar, justru dalam pergumulan yang seperti itu menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin berseru kepada Tuhan dan menajamkan iman kita. Tuhan sanggup bertindak dan menolong dalam situasi pergumulan yang kita alami. Hanya mari, selain menajamkan kesetiaan atau iman kita kepada Tuhan, kita juga perlu belajar untuk tetap setia pada anggota keluarga kita, sekalipun perbuatan mereka telah mendatangkan pergumulan atau persoalan bagi kita. Terima, ampuni, dan rekonsiliasi. Maka Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami baca dan renungkan pagi ini. Tolong kami agar kami tetap setia beriman kepadamu di tengah berbagai tantangan yang terjadi, sekalipun pergumulan persoalan itu justru hadir akibat perbuatan salah satu anggota keluarga yang kami kasihi. Biarlah tantangan dan pergumulan yang demikian semakin menolong kami untuk percaya dan bersandar pada Tuhan, tetapi juga terus belajar untuk menerima dan melepaskan pengampunan sehingga terjadi rekonsiliasi dan pemulihan di tengah keluarga. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga yang menjadi bagian dalam persekutuan GKMI Salatiga. Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, Tuhan memulihkan
di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin.